Selama Ramadan, kita adalah hamba yang menjaga puasa kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan kenikmatannya sempurnalah segala amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Setelah bulan suci Ramadan berlalu, maka berusahalah kita untuk menjaga puasa sunnah kalau kita sanggup dan kita mampu. Jika kita tidak mampu puasa Senin Kamis, maka paling tidak puasa 3 hari dalam sebulan. Kalau kita tidak mampu, dan sungguh sangat tidak mungkin kalau kita tidak mampu, pemirsa sekalian, yang 30 hari, 29 hari saja alhamdulillah kita mampu. Kalau kita tidak mampu, maka ada momen-momen, ada tempat-tempat tertentu di mana kita sangat dianjurkan untuk berpuasa. Misalnya berpuasa Arafah pada saat wukuf, jamaah haji wukuf di padang Arafah, di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, atau puasa Asyura tanggal 10 Muharram, atau puasa 6 hari di bulan Syawal nanti. Setelah bulan Ramadan ini, kita dianjurkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Entah kita berpuasa 6 hari secara berturut-turut, atau kita berpuasa selang-seling, ya, yang penting dia masih berada di dalam bulan Syawal. Dan dianjurkan oleh para ulama 3 atau 4 hari setelah Idul Fitri, karena 3 hari pada saat Idul Fitri itu adalah hari untuk kita bergembira. Masih sangat banyak misalnya undangan untuk kita makan di sini dan di sana, ya, tapi untuk kondisi tahun ini mungkin kurang atau tidak ada undangan seperti itu untuk menjaga dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ala kulli hal, pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan dalam hadis, "Man shoma Ramadan," siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Lihat pemirsa sekalian, Nabi mengatakan man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, tidak hanya 3 hari, tidak hanya sepekan, tidak hanya 29 hari, kalau ternyata Ramadan adalah 30 hari, tapi dia berpuasa sebulan penuh, apakah itu 29 atau 30 hari, sesuai dengan keadaan Ramadan pada saat itu. Man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, berturut-turut ataukah terpisah. Kata Nabi SAW, kana lahu kasiyamid dahri, maka dia mendapatkan pahala seakan-akan dia telah berpuasa 1 tahun penuh. Allahu Akbar. Siapa di antara kita yang tidak mau dituliskan sedang berpuasa 1 tahun penuh, pemirsa sekalian? Jaga puasa 6 hari ini, berturut-turut atau tidak, atau terpisah. Silahkan kita, yang penting kita melaksanakannya di bulan Syawal. Ada yang bertanya, bagaimana kalau saya pernah batal, sakit, atau sedang safar, atau wanita yang haid, yang berhalangan batal puasanya ketika bulan Ramadan? Maka lebih baik dia ganti dulu puasanya sampai lengkap, selesai lengkap, baru kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagian ulama yang lain mengatakan kalau bulan Syawal sudah hampir habis, kemudian belum juga dia membayar puasanya, maka dia dahulukan puasa Syawal, kemudian setelah itu dia mengganti puasanya. Ala kulli hal, rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas, pemirsa sekalian. Allah hanya menginginkan kita untuk bergerak, lakukan, kerjakan saja perintah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi ini. Pahalanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada hamba yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Allah kehendaki. Contoh yang kedua, di bulan Ramadan kita senantiasa menjaga salat tarawih kita. Kemudian kita ikutkan dengan salat witir kita, alhamdulillah. Kadang kita melaksanakannya 1 rakaat ganjil, kadang kita melaksanakannya 3 rakaat, kadang kita melaksanakannya 5, atau ada yang mungkin lebih daripada itu. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Ramadan pergi, apakah kita masih akan tetap menjaga salat witir kita ataukah tidak? Kalau kita tidak lagi menjaga salat witir kita, kita meninggalkan salat witir kita, maka pada kondisi seperti itu kita dikatakan sebagai hamba Ramadan. Kita hanya mengingat Allah dengan salat witir kita di bulan Ramadan saja, waliyadzubillah. Tapi jika kita senantiasa menjaganya, maka insya Allah pada kondisi seperti itu kita dikatakan sebagai hamba yang Rabbani, mengingat Allah meskipun Ramadan telah pergi, kita tetap menjaga ibadah kita. Dan itulah ibadah yang terbaik. Ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan dilihat dari banyaknya, tapi ibadah yang terbaik di sisi Allah adalah dilihat dari seberapa kita menjaga ibadah tersebut. Nabi SAW mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai di sisi Allah adalah amalan yang senantiasa dikerjakan terus menerus, continue,
senantiasa dijaga amalan tersebut, meskipun amalan itu sedikit. Orang yang menjaga 1 rakaat sholat witirnya, dan itu dijaga terus dalam setiap malamnya, lebih baik daripada orang yang melaksanakan 5 rakaat di bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan pergi, dia tidak lagi menjaga sholat witirnya. Maka kami sarankan, kami wasiatkan kepada pemirsa sekalian, jaga solat-solat kita, jaga ibadah kita. Di antaranya solat witir kita. Laksanakan dia. Kalau kita khawatir tidak terbangunkan di pertengahan malam terakhir atau di sepertiga malam terakhir, maka laksanakan solat witir kita di awal malam setelah kita melaksanakan solat tarawih atau sebelum kita beranjak untuk tidur. Ayo lakukan solat witir 1 rakaat saja jika kita tidak mampu 3 rakaat. 1 rakaat, yang penting kita menjaganya setiap malam, tidak pernah kita tinggalkan. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir, baik dalam keadaan mukim ataupun ketika beliau sedang safar. Beliau senantiasa menjaga sholat witir beliau. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini diantara contoh ibadah yang harus kita jaga, dan masih sangat banyak. Intinya, semua ketaatan yang kita lakukan, tolong dijaga. Setelah kita keluar dari Ramadan, tetaplah menjaga amal tersebut. Meskipun semangat kita tidak seperti keadaan ketika kita sedang berada di bulan Ramadan, tapi tetaplah jaga ibadah tersebut, dengan harapan kita menjadi hamba yang Rabbani, berjumpa dengan Allah, membawa amalan-amalan terbaik yang kita harapkan bisa menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala.